Bujang gitu. Ibunya udah tua atau muda itu maksudnya? Yang Biasanya dibeli? udah tua. Oh, Kalau yang penjual jamu biasanya udah tua. tak kira nyari yang penjualnya muda maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gria Herba bersama saya Eka dan kita ditemani oleh herbalis Gria Herba Bapak Ahmad Wahyudi. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, selamat pagi Mas Eka. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada kesempatan podcast pada kali ini. Kita bertemu kembali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai herbal, alam tradisional dan juga jamu di Nusantara. Baik, untuk kesempatan kali ini kita ada materi yang sangat umum, tapi mungkin penting untuk kita ketahui, yaitu jamu Jawa. Jamu Jawa. Iya, Ya, masyarakat betul. kan sering mengkonsumsi jamu itu sudah dari zaman dahulu sekali, Pak. Ya, Nah, betul. itu jamu sendiri itu yang dimaksud jamu itu apa, Pak? Jamu ya. Iya, Ya, kita biasanya sudah biasa ya mendapatkan tentang masalah jamu itu, mungkin kita juga sering minum juga. Ya, pengertiannya agak lebih sulit dibandingkan wujudnya kan gitu ya. Artinya kita sudah biasa minum, yaitu jamu itu seperti itu seperti gitu ya. Yang kita biasa minum entah itu seperti beras kencur dan sebagainya, kita lebih tahu wujudnya dibandingkan definisinya ya. Tapi mungkin eh, lebih mudahnya mungkin ya kalau ada yang mendefinisikan itu sebenarnya jamu itu adalah yaitu sistem atau teknik pengobatan atau penyembuhan dengan menggunakan tanaman, ya tanaman obat, atau menggunakan tanaman yang sudah dicampur, diracik jadi racikan, atau kalau zaman dulu juga, ya itu juga masuk di dalamnya jamu itu dengan termasuk dengan menggunakan doa, kalau zaman dulu mungkin mantra itu iya. zamannya itu ya, dan lain sebagainya. Nah, Mas Eka ini sebenarnya kalau jamu itu, ya zaman dulu itu mungkin lebih dikenal dengan nama, mungkin Mas Eka juga pernah dengar ya, dengan nama jambi. Ya, Jambi. di halusnya adalah jambi, atau mungkin dengan kata lain adalah usodo. Ya, kalau di Indonesia kan husada, makanya banyak nih apa namanya banyak rumah sakit juga klinik yang namanya di belakangnya ada kata husadanya. Nah, itu dari kata usodo itu tadi yang dimaknakan adalah ya jamu itu tadi. Itu apa? Yaitu sebuah teknik pengobatan atau penyembuhan dengan menggunakan tanaman atau racikan dari tanaman, atau juga mungkin zaman dulu dengan doa, dengan mantra dan sebagainya, yang itu digunakan untuk tadi penyembuhan. Walaupun tentu kita berikan catatan ya, yang doa-doa dan mantra tadi tentu harus dengan kaidah-kaidah yang benar, kan gitu ya. Artinya doanya itu harus betul-betul yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Iya. Itu Mas mungkin secara ringkasnya seperti itu. Nah, Jadi, sebelum melanjutkan mungkin ya. iya, Apa itu pertanyaan kedua itu? itu bedanya jamu dengan herbal sendiri itu apa, Pak? Kan ini kayaknya hampir-hampir mirip seperti itu ya. Mirip-mirip Iya. betul. Iya. Ya Mas, sebelum kita jawab itu ya antara perbedaan antara jamu dengan herbal atau obat herbal. Sebelum itu kita perlu menengok lagi ke belakang ya. Jadi kita perlu menengok ke belakang tentang riwayat atau sejarah dari jamu itu sendiri. Ya, kemarin mungkin sudah pernah disampaikan di podcast sebelumnya bahwasanya jamu itu sudah sangat lama sekali digunakan oleh masyarakat kita, gitu ya. Ya tercatat yang kemarin mungkin disampaikan, mungkin ada tanggalnya atau tahunnya yang mungkin ada sedikit bergeser atau mungkin agak sedikit berbeda informasinya, yaitu pada ya informasi yang didapatkan dari Candi Borobudur yang dibangun mungkin sekitar tahun 772 Masehi. Wah, kita belum lahir itu. Ya, belum ada Belum gitu ya. ada. Kakek buyut kita pun mungkin juga belum lahir itu ya. 772. Ada juga yang mengatakan 800-an ya, apa 8 lah. Nah, di sana didapatkan ada relief, ada pahatan pada Candi Borobudur itu, yang di sana itu ya menunjukkan bahwa orang-orang zaman dulu itu sudah menggunakan tanaman obat atau jamu sebagai penjagaan kesehatan mereka. Buktinya apa? Di antara ya pahatan atau relief yang ada pada Candi Borobudur itu ada tanaman yang biasa digunakan untuk ya jamu-jamuan gitu ya.
digunakan untuk pengobatan. Ya, misalnya adalah tanaman kecubung. Pernah dengar nggak Mas ini, Mas? Pernah. Pernah ya? Iya. Nah, itu sebagian orang kalau menggunakannya salah itu bisa kayak apa namanya? Jadi kayak fly itu. Iya. Ya, bahaya itu gitu ya. Jadi kayak racun. Namun ketika dia diracik dengan benar, maka dia bisa digunakan sebagai jamu. Demikian juga ada tanaman jewawut namanya. Nah, ini agak jarang ini. Iya, Ya, kayaknya banyak yang baru belum dengar ya? mengetahui nih. Ya, itu padahal juga manfaatnya bagus sekali untuk kesehatan tulang ya, jewawut. Nah, itu ternyata bagaimana? Itu ternyata di sana didapatkan pada relief dan pahatan yang ada pada Candi Borobudur. Jadi artinya kalau itu dipahat pada tahun 772 Masehi gitu kan, dibuatnya kan itu. Artinya sebelum itu ya orang sudah kenal dengan tanaman obat itu. Demikian juga ada relief-relief, ada pahatan-pahatan yang ada di sana yang menunjukkan orang sedang ya menumbuk jamu, ya menumbuk tanaman, digunakan sebagai lulur. Ada juga orang reliefnya itu orang yang sedang minum jamu. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat di zaman dulu, masyarakat Indonesia zaman dulu sudah mengenal pengobatan dengan jamu. Itu baru satu. Kemudian juga yang lain ya kita bisa supaya dapat gambaran agak luas ya. Jadi pada tahun 1100-an, nah kita juga belum lahir ini, 1100-an Masehi, di zaman kerajaan Kediri yang dulu pemimpinnya adalah Raja Jayabaya ya. Nah di sana juga ada naskah yang ditemukan yang dulu biasanya pakai daun lontar atau daun rontal ya, itu dua-duanya bisa itu ya. Nah itu didapatkan juga ternyata ada ya manuskrip-manuskrip, ada catatan-catatan tentang masalah ya tanaman yang digunakan sebagai obat. Nah, nggak jauh dari itu juga adalah kerajaan sini, kerajaan Kartosuro ya, Mas ya. Ada namanya adalah Kanjeng Adipati Hamengkubuwono ke-3 kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah ya mohon dikoreksi ya. Nah, beliau memerintahkan ya punggawanya, sebagian punggawanya untuk menulis ya, menulis hal-hal yang terkait dengan masalah jamu ini juga. Ya, jadi tanaman obatnya yang disebut dengan kalau dikenal sekarang namanya serat centini, Mas. Ya, mungkin pernah dengar ya serat centini itu. Itu di sana ada ramuan-ramuan dari obat-obatan yang digunakan untuk berbagai macam penyakit. Nanti mungkin kita akan sampaikan ya. Saya sudah ada catatannya. Kalau belum hafal juga saya, cuma ada catatannya itu ya. Yeah. Karena banyak memang ramuannya. Nah, kemudian juga ada di masa ya Syed Sultan Hamengkubuwono ke-4 kalau nggak salah ya. Ke-4 atau kedua kalau nggak salah ya. Kedua ya. Di sana juga beliau menuliskan ya resep dari jamu digunakan untuk berbagai macam penyakit itu paling tidak ada sekitar 3.000 resep, Mas, bayangkan, Mas. 3.000 resep. Banyak sekali itu. Ya, sampai sekarang sampai kemudian terus diterjemahkan itu. Yang apa namanya? Catatannya itu ya, jadi ramuan-ramuannya itu apa saja dan ternyata itu adalah hal-hal yang memang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita gitu ya. Jadi ternyata kemudian dibongkar lagi resepnya, dimanfaatkan untuk pengobatan zaman sekarang pun ternyata juga masih bagus, masih cocok karena memang tanamannya itu memang ya memang bermanfaat gitu kan, bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, tadi kita kembali kepada masalah perbedaan antara jamu dengan obat herbal ya. Kemarin mungkin juga sudah disampaikan, sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya ya. Jadi kalau mungkin bisa disamakan ya hampir sama lah gitu ya. Cuma kalau kemarin sudah disampaikan juga bahwa obat herbal itu lebih luas dibandingkan jamu, maka kita bisa katakan bahwa jamu itu sendiri merupakan bagian dari obat herbal gitu ya, bagian dari obat herbal karena memang itu adalah pengobatan menggunakan herbal, menggunakan tanaman yang sudah dipraktekkan secara generasi demi generasi dari masyarakat zaman dulu, sudah terbukti ya khasiatnya, manfaatnya dan terbukti aman untuk digunakan. Bila memang tentu penggunaannya pas kan gitu ya. Itu yang jadi catatan. Jadi itu Mas ya. Jadi apa namanya? Jadi jamu itu merupakan bagian dari pengobatan herbal. Betul, pengobatan herbal. Jadi demikian. Nah, untuk manfaat dari jamu sendiri sebagai bagian dari obat herbal itu gimana, Pak? Oh ya. Sama jadi, digunakan untuk apa saja biasanya gitu ya. Ya. Jadi manfaat dari jamu itu juga luas ya. Dari dia itu digunakan untuk ya menjaga kesehatan. Ya sebagaimana kita udah sehat gitu kan. Udah sehat tapi caranya biar tetap sehat terus gitu ya. Nggak gampang sakit gitu kan. Jadi
Kalau sekarang mungkin istilah kerennya adalah menjaga imun tubuh kita kan itu ya, supaya nggak gampang terkena penyakit kan itu ya. Itu satu. Jadi dia manfaatnya adalah sebagai penjagaan kesehatan biar tetap bugar terus. Ini orang bugar ya, sehingga bagaimana aktivitas pun nyaman kan gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disinggung juga sedikit, yaitu mencegah supaya nggak kena penyakit. Ya, penyakit tertentu lah misalnya gitu ya. Maka nanti mungkin ada orang minum jamu ya misalnya beras kencur gitu ya. Ya. Itu apa di antara khasiatnya supaya orang tidak ya terkena penyakit yang kaitannya dengan jantung dan aliran darah. Jadi bisa mencegah stroke, termasuk bisa mencegah penyakit jantung. Jadi mencegah supaya tidak terkena penyakit jantung yang berat gitu ya, yang penyakit berat. Jadi yang kedua itu ya. Jadi dia menjaga kesehatan, kemudian juga mencegah terkena penyakit. Kemudian juga di samping itu digunakan untuk mengobati penyakit itu sendiri gitu ya. Kalau tadi kan cegah masih sehatnya. Kemudian kok ternyata juga sakit, maka dia juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit, baik itu penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat gitu ya. Yang lain lagi adalah manfaat dari jamu itu yang mungkin kita juga sudah tahu ya. Jadi dia digunakan untuk perawatan kecantikan gitu ya. Seperti misalnya lulur. Ya, sekarang kan orang mandi pakai sabun lulur gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya cuma dia ngadopsi dari apa yang sudah ada dari zaman dulu, bahwasanya putri-putri keraton atau mungkin para bangsawan atau yang lain gitu ya, mereka menggunakan tanaman ya, menggunakan empon-empon dan sebagainya, ditumbuk dan sebagainya, kemudian digunakan untuk berlulur gitu ya. Jadi itu jadi manfaatnya luas sekali ya itu ya. Jadi termasuk juga tadi menjaga atau merawat kecantikan gitu ya Mas ya. Jadi itu di antara manfaatnya. Ini ngobrol soal jamu ya Pak. Ini betul, biasanya kalau saya itu ada jamu gendong. Biasanya yang jual ibu-ibu itu sama jamu yang muter dari desa ke desa itu pakai bronjong gitu. Ibunya udah tua atau muda itu maksudnya? Biasanya udah tua. Kalau yang penjual jamu biasanya udah tua. Tak kira nyari yang penjual yang muda. Nah itu kalau saya biasanya minum kalau nggak beras kencur ya kunir asem. Itu yang enak. Gitu. Ya, betul. Yang enak. Nah dari penjelasan tadi ada manfaat dari beras kencur sendiri, ada mengobati jantung. Ya, nah, artinya itu mencegah penyakit jantung, stroke juga. Ya itu ada manfaat yang lain nggak dari beras kencur dan juga kunir asem? Kunir asem, betul. Jadi memang kalau kita biasanya milih jamu itu walaupun kita pengen dapat sehat itu ya, biasanya kita pengen tetap yang kita pilih jamu yang enak lah yang gitu enak, ya. Iya. Kalau cari yang pahit-pahit itu ya kadang-kadang aja gitu ya, pahitan gitu ya. Nah, seperti misalnya beras kencur ini yang paling populer ini. Ya, dan ini manfaatnya sebenarnya sangat banyak sekali itu. Ya, manfaatnya sangat banyak. Betul kalau kemudian kita beli mungkin kita biasakanlah gitu ya, mengkonsumsi beras kencur mungkin seminggu 2 kali lah atau 3 kali. Ya, kenapa? Di antara khasiatnya itu satu menjadikan tubuh kita bugar. Ya, sebagaimana tadi. Juga menguatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Termasuk juga bagi Mas Eka yang biasa mungkin bekerja berat nih, bekerja keras ya, gitu ya. Lembur misalnya sampai malam. Bagian badannya bangun pagi lungkrah. Pegel-pegel kan gitu kan. Wah lemes itu, aduh nggak semangat nih. Nah, maka bagaimana? Minum deh beras kencur itu. Karena dia bagaimana? Manfaatnya ngobati pegal linu. Ya, termasuk juga mereka yang punya encok ya. Encok, kemudian juga asam urat juga. Itu juga bisa menggunakan beras kencur. Beras kencur itu apa sih sebenarnya? Apa cuma beras campur kencur saja? Oh enggak, ternyata Mas. Jangan salah. Oh ini resepnya cuma beras diubuk-ubuk jadikan tambah kencur. Enggak. Karena ternyata di sana resepnya komplit itu Mas. Ya, jadi resepnya itu tidak cuma beras dan kencur, namun di sana tambahkan jahe. Nah, makanya jadi begitu minum seger itu, hangat badannya, ya gitu ya. Kemudian juga ada tambahi kunir juga. Ya, yang ini bagus untuk imunitas kita. Ada senyawa kurkuminnya, ya. Kemudian juga ada tambah asam Jawa, asam kawak gitu ya. Kemudian tambah gula aren ya, sebagian mungkin nggak kasih gula aren, gula Jawa lah. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian ada lagi kadang-kadang ditambahkan supaya rasanya baunya harum, enak, tambahkan pandan wangi. Ya, pernah dengar Mas ya pandan wangi ya? Pandan itu loh. Nah, itu bagus untuk penenang.
Ya, sehingga kita lihat dari komponen itu tadi, ya, apa namanya, kencurnya juga manfaatnya bagus, ya, kemudian juga jahe juga untuk kebugaran kita, untuk antioksidan juga bagus sekali, ya, untuk bekal-bekal juga bagus. Kemudian ada lagi kunyitnya, ada lagi pandan wanginya, ini komplit, sehingga manfaatnya tadi banyak sekali gitu ya. Ya, termasuk tadi untuk begalino. Jadi kalau pas lungkrah-lungkrah itu sudah, cobalah minum jamu beras kencur. Ya, dengan catatan tentu seperti yang kita sampaikan juga, tetap dalam koridor tidak Tidak berlebihan. berlebihan. Ya. Termasuk yang lain lagi, jadi manfaat dari beras kencur itu mencegah dan juga mengobati influenza, termasuk batuk ya Mas ya. Biasanya kencur itu kan memang identiknya untuk mengobati batuk. Maka di sana juga bisa membantu. Ada juga yang menyebutkan bahwa manfaat dari beras kencur itu bisa untuk menurunkan gula darah. Cuma kita perlu kasih catatan ini. Ya, bagi mereka yang memang sudah kena diabetes, karena memang biasanya jamu beras kencur itu manis. Iya. Ya, tentu ada efeknya juga kan gitu ya. Jadi saya kira perlu jamu yang lain lagi gitu ya untuk apa namanya, untuk mengobati diabetes. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Makanya anak-anak kecil biasanya juga kadang-kadang dikasih ini. Ya, meskipun yang mungkin lebih terkenal zaman dulu itu untuk anak kecil sekali itu, ya untuk anak-anak kecil ya, supaya nafsu makan dikasih jamu cekokan namanya. Wah itu pahit itu. Ya, kita pun kalau dicekok itu juga nggak doyan mungkin ya, tapi anak-anak kecil biasanya dikasih. Dicekok habis itu dia makannya kalau bahasa Jawa namanya dokoh gitu ya. Jadi semangat untuk makannya, jadi penambah nafsu makan. Jadi itu termasuk diantaranya beberapa faedah manfaat dari jamu beras kencur. Itu Mas. Ya. Ya, berarti itu manfaatnya banyak sekali ya Pak. Ya, Dan komposisinya juga kompleks ya, untuk memberikan banyak khasiat juga. Banyak manfaat, betul. Kalau ini Pak, kalau jamu kunir asem, nah biasanya nih jadi pilihan utama karena rasanya itu enak, seger. Yeah. Nah, apalagi untuk para wanita biasanya itu seringkali mengkonsumsi jamu ini. Nah itu apa ada manfaat lain atau dari komposisinya bagaimana gitu? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi kalau komposisi dari kunir asem ya, yang tentu yang paling dominan tentu dua itu memang ya. Meskipun nanti kadang sebagian ada yang nambah yang lain lah, seperti juga kadang tambah jahe sedikit juga ada. Jadi komposisinya adalah asam kawak itu, asam kawak atau asam Jawa. Ya. Kemudian juga pakai kunir, pakai gula aren paling bagus tuh, atau gula Jawa ya. Nanti tambah gula sedikit, tambah garam kan gitu ya. Itu diantara yang paling dominannya kan itu. Nah manfaatnya cukup banyak ini. Sehingga termasuk diantaranya bagi kita disebutkan benar untuk wanita itu. Jadi kalau zaman dulu anak-anak wanita yang sudah mulai menstruasi, zaman dulu biasanya sudah dia dibiasakan untuk minum kunir asem. Karena apa? Ini betul-betul nanti akan menormalkan atau menyeimbangkan hormonnya. Oh, bagus sekali itu. Ya, termasuk juga bagaimana supaya ketika dia menstruasi tidak rasa sakitnya bisa meredakan sakitnya gitu. Iya, sehingga tidak kan biasanya kadang ada anak putri yang menstruasi sampai ada yang pingsan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa istilahnya karena dia dinormalkan hormonnya sehingga tidak terlalu sakit ketika dia mengalami menstruasi. Ya, termasuk juga banyak lagi manfaatnya termasuk untuk imunitas ya. Dia menguatkan kekebalan tubuh kita. Ya, jadi karena di sana ada unsur kunyit yang dia punya kandungan kurkumin itu. Ya, betul, dia bisa sebagai meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, termasuk juga sebagai karena dia punya kandungan antioksidan ya. Sehingga bisa mencegah penyakit-penyakit yang berat menimpa kita kan gitu ya. Jadi cukup banyak ini khasiat dari kunir asem ya. Sehingga perlu kira-kira untuk kita pun sesekali juga gitu ya untuk mengkonsumsinya gitu ya. Cuma catatannya adalah mereka yang mungkin punya sakit lambung ya, sakit mah ini saya kira perlu hati-hati juga. Memang udah parah nanti sakit lambungnya, saya kira perlu untuk tidak banyak-banyak konsumsi ini atau mungkin menghindari dulu sampai kemudian penyakit lambungnya mahnya itu sudah baik, maka dia bisa mengkonsumsinya. Jadi demikian Mas. Nah ini tadi ngomong-ngomong soal jamu ini tadi enak-enak terus ya Pak ya yang Iya, betul. Kunir asem, ada yang beras kencur itu kan jamu yang enak-enak.
Nah, itu biasanya ada juga jamu yang pahitan. Pahitan. Nah, itu di situ biasanya banyak manfaatnya katanya. Kalau yang pahit mesti ampuh gitu. Nah, itu Betul. bagaimana Pak itu kalau Iya. jamu pahitan gitu? Ya, ini cocok untuk Mas Nan nih sebenarnya, cocok untuk Mas Eka ini karena hidupnya sudah banyak manisnya. Jadi perlu dikasih pahit-pahit supaya imbang gitu. Jadi betul biasanya kalau di jamu itu ya jamu gendong itu juga menyediakan jamu pahitan. Nah, itu apa sebenarnya yang digunakan? Yang digunakan adalah diantaranya yaitu tanaman atau batang brotowali. Jadi tanaman yang itu ya, tanaman kecil itu. Nanti batangnya ada kayak bintik-bintiknya itu ya, kayak bendul-bendulannya itu. Nah, ini itu dikeringkan kemudian dia dibuat sebagai jamu. Itu salah satunya. Kalau sekarang juga kadang-kadang ditambahkan dengan yang pahit lagi yang lain, yang disebut sebagai raja pahit. Oh, ada rajanya Mas, pahit pun ada rajanya. Itu apa? Yaitu sambiloto. Ya, itu ya. Dan itu ya Mas, itu apa namanya? Itu manfaatnya ya jamu yang pahit itu ya untuk mereka zaman sekarang yang mungkin gula darahnya, kadar gula darahnya berlebih atau orang yang sering sebut kencing manis ya, penyakit diabetes, maka jamu-jamu pahitan ini membantu dia ya untuk menurunkan gula darah, termasuk juga ada sebagian yang mengatakan termasuk dia bisa memperbaiki pankreasnya yang mungkin rusak sehingga dia bisa normal lagi gitu ya. Jadi yang penting tentu saya kira harus diimbangi juga dengan pola hidup yang sehat yang lain gitu kan, banyak bergerak ya, tidak cuma duduk aja gitu kan, kemudian juga makanannya juga makanan yang bagus, kemudian juga dia bisa konsumsi ya jamu pahitan ini. Dan biasanya kalau di tukang jamu ya, saya lihat tidak cuma ya ketika kita pesan pahitan Mas gitu ya, atau Bu ya biasanya ya, Mbok gitu ya, Mbok minta pahitannya. Dia biasanya nggak cuma kasih pahitan itu doang, biasanya dicampur nanti dengan temulawak, ya itu kan, atau dicampur dengan yang lain lagi. Maka ini bagaimana untuk semakin mengumpulkan manfaat dan khasiat dari ya jamu pahitan tersebut. Ya, bagus sekali ini gitu ya. Jadi ya, dari sini kita bisa lihat betapa apa yang sudah dirintis, apa yang sudah dibuat, diresepkan oleh orang-orang zaman dulu, ya berupa jamu, berupa tanaman obat itu ya, itu sungguh manfaatnya semikian banyak untuk kita, gitu ya. Sehingga bagi kita, saya kira perlu untuk melestarikannya, ya walaupun mungkin sekarang kita bisa mengkonsumsinya dalam bentuk yang lebih praktis, gitu ya. Sebagaimana yang ada di Greba ya. Itu kan produk-produknya adalah pakai tanaman obat yang sudah biasa digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Cuma dibentuk, ya dikemas dalam kemasan yang lebih praktis, lebih higienis, dan kita harapkan tentu manfaatnya akan semakin banyak ya dirasakan oleh mereka yang ya apa namanya membutuhkan. Begitu Mas Eka. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, untuk jamu sendiri, sekarang itu banyak jamu yang berbentuknya sasetan. Ya, saset, kapsul juga. Modern. Nah, kalau kapsul kan seperti Greba. Betul. Itu sudah pasti sudah BPOM dan juga tersertifikasi halal MUI. Betul. Nah, untuk jamu-jamu modern sekarang seperti yang serbuk itu, yang sasetan gitu, sama jamu yang tradisional itu, apakah ada beda dari khasiatnya, Pak? Secara khasiatnya ya? Iya. Iya. Sebenarnya secara apa namanya, secara praktisnya itu memang jamu-jamu yang diracik secara langsung ya dalam kondisi segar itu yang terbaik. Yang paling bagusnya adalah tentu diracik secara langsung gitu ya dalam kondisi segar gitu. Cuma sekali lagi kita tentu lihat kondisi kita. Kita kelihatannya nggak mungkin kalau untuk buat sendiri, atau numbuk sendiri, atau giling sendiri dan sebagainya. Kalau kita punya waktu yang banyak nggak masalah sih kan itu. Apalagi mereka yang ada di kota besar gitu kan. Oleh karena itu, tentu kalau kita nggak bisa menggunakan yang segarnya, maka kita bisa menggunakan ya jamu-jamu yang memang sudah dikemas secara modern, ya gitu ya. Masuk ini yang kaitannya mungkin sudah dibuat jadi kapsul ekstrak, yang bentuk mungkin ada saset sebagainya, tidak masalah gitu ya. Tentu kita tetap akan mendapatkan manfaat dari jamu-jamu tersebut, meskipun tidak sebagus yang yang segarnya gitu ya. Namun istilahnya kalau diibaratkan 100% yang segernya kita dapat manfaatnya, kita paling enggak 90%-nya lah gitu ya. Tentu kan masih banyak sekali. Gitu ya. Dan itu. Jadi itu yang kaitannya dengan
beda antara yang tradisional Jamu dengan yang tradisional modern. dan Jadi modern. demikian. Nah, ini menarik sekali, Pak Ahmad, untuk pembahasan kita kali ini eh, mengenai jamu dan juga manfaat-manfaatnya. Jamu dari yang mulai jamu yang enak sampai jamu yang pahitan, itu semua ternyata bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Nah, untuk penutupan terakhir, jangan lupa untuk pemirsa podcast Graiba, kalau ada pertanyaan seputar jamu dan juga kesehatan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti untuk kesempatan pada podcast berikutnya akan kita tampilkan dan kita tanyakan kepada Pak Ahmad. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Baik pemirsa, demikian podcast kali ini. Terima kasih telah menonton podcast Graiba pada hal ini. Dan terima kasih pada Pak Ahmad untuk meluangkan waktu pada podcast hari ini. Ya, sama-sama. Semoga banyak ilmu Amin. yang bermanfaat untuk para pemirsa di Amin. rumah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.